Diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa ia berkata, aku mempunyai kedudukan terhadap Rasulullah SAW. Beliau berkata, hai Imran, engkau mempunyai kedudukan di sisi kami. Maukah engkau menjenguk Fatimah binti Rasulullah? Aku menjawab, baiklah ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Kemudian kami berdiri dan pergi bersama-sama hingga tiba di pintu Fatimah. Nabi SAW mengetuk pintu seraya berkata, Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Fatimah menjawab, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, ya Rasulullah, masuklah. Nabi SAW berkata, aku dan orang yang bersamaku. Fatimah berkata, siapa yang bersamamu ya Rasulullah? Beliau menjawab, Imran bin Husain. Fatimah berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai Nabi, aku hanya mempunyai abaya atau baju longgar. Nabi SAW berkata, buatlah begini dan begini, sambil menunjuk dengan tangannya. Fatimah berkata, ini tubuhku, aku telah menutupinya, maka bagaimana dengan kepalaku? Kemudian Nabi SAW melemparkan kepadanya selembar bajunya yang sudah usang seraya berkata, ikatkan ini pada kepalamu. Kemudian Fatimah mengizinkan beliau masuk. Nabi SAW berkata, Assalamualaikum wahai putriku, bagaimana keadaanmu di pagi ini? Fatimah menjawab, demi Allah, aku merasa sakit dan semakin pedih karena aku tidak punya makanan untuk dimakan, sedang aku terganggu oleh rasa lapar. Maka Nabi SAW menangis dan berkata, jangan cemas wahai anakku, demi Allah aku tidak merasakan makanan sejak 3 hari, padahal aku lebih mulia di sisi Allah daripada engkau. Andai kata aku meminta dari Tuhanku, niscaya Dia memberiku makan, tetapi aku lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Kemudian Nabi SAW menepuk pundaknya seraya berkata, Abshiri fa wallahi innaki la sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Gembiralah demi Allah, sesungguhnya engkau adalah pemimpin wanita penghuni surga. Fatimah berkata, di mana Asiyah istri Fir'aun dan Maryam bintu Imran? Nabi menjawab, Asiyah sayyidatu nisa'i alamiha wa Maryamu sayyidatu nisa'i alamiha wa Khadijatu sayyidatu nisa'i alamiha wa anti sayyidatu nisa'i alamik. Asiyah adalah pemimpin wanita alamnya, Maryam adalah pemimpin wanita alamnya, dan engkau pemimpin wanita alammu. Kalian berada di rumah-rumah dari emas yang tiada gangguan maupun suara ribut di dalamnya. Kemudian beliau berkata, puaslah dengan putra pamanmu. Demi Allah, aku telah mengawinkanmu dengan seorang pemimpin di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ba'd. Masih di dalam penjelasan Al-Imam Al-Ghazali perihal celaan dari Allah atas kekayaan dan pujian terhadap kemiskinan. Seperti yang sudah dilalui pekan lalu, bahwasannya harta-harta yang tercela itu bisa merugikan daripada pemilik harta kekayaan itu sendiri ketika dia tidak memahami bagaimana cara di dalam pengelolaan daripada harta kekayaan yang Allah titipkan. Oleh sebab itu, banyak daripada orang-orang yang memiliki harta kekayaan dengan ambisi yang timbul dari dirinya, mereka terfitnah daripada kekayaan tersebut. Beda dengan harta kekayaan yang di dalam mendapatkannya tiada ambisi duniawi dan memang Allah berkehendak atas dirinya untuk Allah memberikan atau menitipkan daripada kekayaan harta benda, sehingga mereka orang yang seperti ini tidak akan terfitnah
Ada, tidak ada, sama saja. Tidak ada harta, begitulah hatinya, tetap terkoneksi dengan Allah. Ada harta kekayaan, juga sama, tetap terkoneksi hati mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita pemahaman. Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang qanaah, yang bisa menerima ketetapan daripada apa yang telah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, sehingga dengan sifat tersebut manusia ini akan mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah. Kemudian Al-Ghazali menyambung dan melanjutkan riwayat dari Imran bin Husain. Pakai shot itu bukan sin ya, bukan Husain tapi Husain. Imran bin Husain bisot lah. Imran bin Husain, ayo bisot ya, bukan sin. Jadi Imran bin Husain ini di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai, memiliki kedudukan istimewa di dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau pernah bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Imran, kau punya kedudukan di sisi kami. Ayo ikut aku untuk menjenguk putriku Fatimah. Jadi kebiasaan rutinan Nabi kita Muhammad SAW itu setiap hari selalu menyempatkan waktu untuk menjenguk anak-anak beliau. Ya. Putri Nabi SAW yang menjadi buah hati beliau, pujaan hati beliau dari sejak lahir, sebelum lahir, sejak lahir sampai akhir hayat beliau. Di antara yang paling besar adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, beliau ini selalu setiap hari, hampir setiap hari, ya, beliau itu mendatangi, melihat kabar, duduk sama putrinya, kemudian memantau keadaan kesehariannya, bukan saja sebagai bentuk perhatian, tetapi juga memberitahukan akan pentingnya kepada kita khususnya ya, hubungan as-silah antara orang tua dengan anak. Jadi anak sama orang tua harus memiliki hubungan, ikatan. Sebaliknya begitu juga, orang tua dengan anak harus mempunyai hubungan dan ikatan. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Atau memiliki pandangan selama dia belum bisa mandiri maka tetap di dalam perhatianku. Kalau sudah mandiri ya udah. Nah, kamu, aku, tidak seperti itu tuntunan Islam dan diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah itu sudah punya suami, sudah punya anak, tapi tetap Nabi memberikan perhatian. Ya. Datang Nabi melihat keadaannya, dipantau sama Nabi, dididik sama Nabi, dikuatkan daripada keimanan, keyakinannya, dan memang seperti itu. Sudah seharusnya dan semestinya pada diri kita juga seperti itu. Tidak juga punya pemikiran, karena aku kan orang tuanya, mestinya dia sebagai anak datang kepadaku. Nah, ini banyak terjadi pada umat manusia. Enggak, orang tua kalau memang dia paham bagaimana Nabi di dalam peranannya sebagai orang tua, artinya ibu dan bapak sekaligus ibu beliau itu untuk anak-anaknya. Dan putrinya Fatimah pun sekaligus ibu untuk ayahnya sendiri ya, Ummu Abiha, sampai digelar Sayyidah Fatimah itu ibu daripada ayahnya sendiri. Ya, menunjukkan beliau juga mengatur waktu, hampir tiap hari datang ke rumah Nabi SAW, melihat Nabi udah makan belum, diperhatikan Nabi. Apalagi kita di usia-usia orang tua kita sudah tidak lagi mampu untuk beraktivitas berat, sudah tua, sudah berumur, maka hendaknya si anak yang harus ya, paham dan sadar. Tamam. Sesibuk apapun kita sebagai anak, ya, hendaknya kita bisa menyempatkan waktu untuk bisa mendatangi orang tua kita. Karena orang tua kita sudah udur misalnya, dia tidak lagi satu atap dengan kita, karena si anak ingin berupaya hidup mandiri, oke, nggak apa-apa.
tapi silahnya tetap terjalin. Ya. Kalau jaraknya jauh minimal telepon. Apalagi zaman sekarang ini kan Masya Allah. Jauh tuh jadinya dekat. Bisa telepon, bisa melihat wajah. Kalau dulu repot. Teman-teman kita yang masih belajar di Hadramut, mau nelpon ke Indonesia itu pakai komputer. Komputer kotak lagi tuh. Bukannya TV-nya yang sekarang apa namanya rata begitu, LCD, LED. Enggak, kotak kayak gitu. Komputer tahu sendiri kalian, komputer lama itu. Ngomongnya saat ini 10 detik baru nerima yang di rumah itu. Assalamualaikum, nanti sekian detik lagi baru mereka dengar gitu. Jadi keburu habis pulsanya baru sampai suaranya. Ya, kadang-kadang belum kita tuh puas ngomong, tanya kabar, dan itu tidak bisa berkelanjutan. Jarak, kemudian finansial yang dikeluarkan. Kalau zaman sekarang udah mau 24 jam itu bisa telepon sampai muyak orang tuamu. Ya, udahlah, nggak usah telepon terus. Nanti habis kau punya uang misalnya tadi. Ya. Ada kelebihan rizki, jaraknya jauh, datangi, berangkat. Ya, Bismillah. Di antara katakan ulama, anak itu masuk kepada warning. Ya, warningnya dia itu anak durhaka. Kalau untuk terhadap ibu dan bapaknya, khususnya ibunya, perihal harta kekayaan yang dimiliki oleh dia dengan jerih payah dia itu, dia merasa perhitungan adanya, terlintas, terfikir, ya, terfikir untuk memperhitungkan, ya. Tapi dia tidak sadar siapa yang di hadapannya ini. Contoh, ini di luar daripada batas kewajiban. Kewajiban kita kepada ahlul bait, artinya yang kita nafkahi. Istrimu sudah tercukupi, anakmu kebutuhan sudah kecukupi, ada kelebihan daripada harta tersebut dan kamu bisa untuk mengunjungi orang tuamu atau membantu orang tuamu. Lalu si anak ini tadi terbesit, terlintas, berkuranglah saldo saya nih, tabungan saya kalau saya kasihkan orang tua saya. Itu dikatakan ulama dia udah masuk kepada warning anak durhaka. Kriteria dia tidak secara hakikat dikatakan anak durhaka, tapi lintasan di kepalanya itu menjadikan dia warning. Tahu warning artinya? Ya. Tinggal satu kali pencet tombol jadi gitu. Tinggal sekali lagi didorong jadi. Ya. Nah ini harus dihindarin yang seperti ini. Tidak boleh. Nggak boleh dalam urusan yang berkaitan sama orang tua. Sampai Nabi SAW itu pernah didatangi seorang bapak mengadu kepada Nabi akan perilaku anaknya, mengadukan keburukan akhlak si anak ini tadi. Tapi memang sengaja dites sama bapaknya, diuji dari sisi finansial, diuji hampir tiap hari bapaknya minta uang sama si anak. Ini zaman Nabi kejadian. Lama kelas sehari dikasih pertama 2 kali 3 kali, kalau udah berkali-kali si anak mulai dah terlintas dikepikiran, ini bapak aku ndak mikir apa, aku susah-susah nyari duit dia nghabiskan duit, minta terus duitku. Akhirnya kesel timbul, anak ini termakanlah bujuk rayu iblis di kepalanya, terlintaslah itu, akhirnya terucap. Nah, ucapan ini ya, dipendem sama si bapak. Nggak, dia juga balas sama dia. Cuma si anak ngadu ke Nabi. Subhanallah. Beraninya ini anak. Mungkin tujuan dia untuk membatasi ya, atau adanya perhitungan di sini, bukan tidak mau memberi. Katakanlah niatnya baik, datang ke Nabi untuk melaporkan perihal bapaknya ini yang hampir minta uang si anak ini tadi. Datang ke Nabi menceritakan keadaan orang tuanya, begini. Bilang Nabi, panggil bapakmu ke sini. Jadi Nabi tidak makan mentah-mentah apa yang diterima. Ini pelajaran juga buat kita. Ya. Kan Nabi mendapatkan informasi, telinga mendengar. Tapi tidak Nabi telan mentah-mentah dari omongan satu orang ini. Kamu mengatakan fulan, mana fulannya bawa sini. Nah, kayak gitu kita di dalam tabayyun atau memberikan satu penjelasan supaya tidak tertimbul daripada
apa namanya, prasangka, ya, dugaan yang tidak betul. Ya. Inna ba'dadh-dhanni itsm, kata Allah, sebagian prasangka atau dugaan itu dosa. Bilang Nabi, datang dan hadirkan ayahmu sini. Datanglah si bapak, ditanya sama Nabi, betulkah kau begini masalah harta benda anakmu? Kata si ayah, betul ya Rasulullah. Kenapa kau lakukan seperti itu? Ya, aku selain dari kebutuhanku, untuk aku membantu ada fulan kasihan ini. Dia supaya disedekahin sama bapaknya juga tanpa sepengetahuan si anak. Ya. Anak itu aja bertanya kepada bapak, kalau bapaknya atau ibunya minta duit, nak minta duit. Untuk apa bu? Tidak pantas. Itu udah keluar dari etika. Seolah-olah dia tidak percaya apa yang dilakukan dari permintaan orang tua ini terhadap harta anaknya. Tamam. Kalau memang itu tidak bagus yang diaplikasikan si orang tua ini, Allah akan bukakan dengan caranya Allah. Sehingga kamu bisa mengambil sikap bagaimana berikutnya untuk mengatur keuanganmu ketika tahu dikemanakan uang oleh orang tuamu tersebut. Ya. Akhirnya bilang Nabi, kenapa kamu lakukan? Dijelaskanlah sama si bapak. Bilang Nabi SAW, kenapa kamu halangi si anak ini tadi? Kenapa kamu berat? Kalau yang dilakukan untuk bapakmu selain untuk kebutuhan dia juga gunakan untuk orang lain yang membutuhkan. Sifatnya mulia, dermawan. Cuma dia tidak ada penghasilan sendiri. Mungkin karena faktor umur, karena tenaga, fisiknya sudah lemah. Jadi dia memanfaatkan harta si anak tadi yang diberi Allah kelebihan. Kata Nabi SAW, kalau memang keadaan dan yang terjadi sebagaimana yang disampaikan bapakmu ini barusan, maka hartamu dan nyawamu milik bapakmu. Jangankan harta, maksud Nabi, jangankan kekayaan kamu, jangankan uang kamu yang berlimpah, nyawamu sekarang jadi punya bapakmu. Jadi kalau dia mau jual, kamu punya nyawa, boleh. Kasarnya seperti itu. Artinya milik bapaknya sudah, bukan lagi milik dirimu. Dan si bapak ini juga mengatakan, ya Rasulullah, anak ini cuma ingin menguji anakku sampai sebatas di mana batasan dia ini. Aku dari kecil baru lahir dia sampai besar, sampai dia sudah bisa punya uang, tidak pernah aku menggerutu, ngomel, apa yang dia mau aku kasih. Memang seperti itu sosok orang tua. Nanti bagi yang belum punya anak bakal merasakan ketika anakmu pengen sesuatu kamu tidak memberikan. Ya. Bagaimana ente punya ini? Ya, selama permintaannya itu masuk akal dan tidak membahayakan dia. Bilang si orang tua ini, ya Rasulullah, anak ini tidak pernah ngomel, tidak pernah menggerutu, nggak pernah protes dari kecil dia sampai sekarang. Nah sekarang aku cuma baru berapa kali, belum sebulan, belum setahun, jauh banget, baru beberapa kali minta duit dia, sudah kayak gini keadaan dia. Makanya dijawab Nabi kepada si anak ini, hartamu dan nyawamu milik bapakmu. Didikan Nabi ini, jadi tidak boleh kita sepelekan. Artinya peranan orang tua kepada anak, dari anak kepada orang tua, oh itu harga mati. Hingga Allah mengabadikan itu dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Baru setelah itu Allah libatkan kalimat dalam firman-Nya itu adalah wabil walidaini ihsana. Ini menunjukkan kesetaraan tauhid sama bakti kepada orang tua itu sejajar. Waw di sini waw atof. Dalam Al-Quran itu dikatakan waw yang merujuk kalimat kepada sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya? Ketauhidan. Wa qadha rabbuka, Allah telah menetapkan kepada kalian alla ta'budu, hendaknya kalian tidak menyembah illa iya, kecuali hanya kepadanya, yaitu kepada Allah. Wa bil, nah ada wa kan di sini. Wa ini maknanya merujuk kepada kalimat sebelumnya. Kalimat yang setelahnya ini wa bil walidaini. Kalimat sebelumnya apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, tauhid, hak Allah. Jangan kamu sembah kecuali hanya Allah. Dan, nah kalimat dan ini tidak terputus maksudnya. Itu artinya atof itu yang merujuk kepada menyambung, mengikat dari yang
kalimat yang sebelumnya. Dia tidak terputus. Kalau terputus berarti ya penyembahan ketauhidan kepada Allah beda dengan bakti kepada berbuat baik kepada orang tua pun tidak sama, beda karena dia terpisah. Oh ternyata tidak. Allah mengaitkan itu dengan kalimat waw atof. Artinya terkoneksi. Dan di sini dan. Kalau tidak ada ini maka kamu seolah-olah di dalam penyembahanmu kepada Allah tidak sempurna. Contoh yang lebih mudah dipahami. Asyhadu an la ilaha, setelahnya apa? Hah? Ada waw enggak di situ? Nah, sekarang kalau dia artinya terpisah atau harus sama? Harus digandeng, harus dikait. Aku beriman kepada Allah, tapi aku tidak mau beriman kepada Nabi. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah, maka tidak diterima imannya. Orang-orang Yahudi di Madinah, sebagian di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Tuhan Allah, Tuhan Musa. Tapi untuk mengakui keimanan, bersaksi Muhammad utusan, nah kami nggak mau. Manalah diterima Islamnya. Menunjukkan peranan waw, kalimat huruf waw di sini pada dua kalimat syahadat. Tidak akan Islam itu dikatakan orang itu Islam beriman kalau waw yang setelahnya, kalimat setelah waw itu tidak mereka sebutkan juga. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Paham maksudnya? Paham gambaran yang saya maksudkan? Kalimat peranan kalimat waw atof di sini itu tidak memisahkan kalimat sebelum dan kalimat setelah, melainkan menyempurnakan yang sebelum dan yang setelahnya. Dua-duanya ini harus menggandeng. Lihat bagaimana tuh peranan orang tua. Nah, jadi orang tua sama anak harus memiliki as-silah, hubungan kuat satu sama lain. Tidak boleh hidup nafsi-nafsi sudah. Ya, ente aja yang ngurus, ya, orang tua bisa ngurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, mau 10 anaknya disanggup tanpa mengeluh. Nah, belum tentu dari 10 anak itu sanggup mengurus orang tuanya. Nah, kau aja lah jatah malam ini, orang tua yang sakit, kau aja lah yang ke rumah sakit jaga. Lah, salah seperti itu. Ya. Sampai Nabi memuliakan di bawah telapak kaki seorang ibu ada. Bukan ente lihat kakinya ada pintu surga, kagak, menunjukkan kemuliaan seorang ibu, kedudukan yang tinggi melebihi daripada nikmat surga. Surga itu tempat yang nikmat, tapi saking mulia kedudukan seorang ibu, ini surga ditaruh sama Allah melalui hadis Nabi di bawah. Ayo, mana yang tinggi sekarang? Telapak kaki atau atas kaki? Bagaimana orangnya? Kan telapak kaki itu kan paling bawah. Bilang Nabi, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak, bukan di atas telapak kaki, di bawah. Ini udah paling rendah nih. Surga itu tinggi enggak? Tinggi, nikmat, derajat yang orang-orang bisa sampai ke situ bukan sembarangan orang. Yang bisa masuk surga, artinya tempatnya tinggi. Bahkan ratingan surga itu memiliki tingkatan. Sampai yang tertinggi namanya Firdaus. Ya. Tapi bilang Nabi, surga di bawah telapak kaki ibumu. Berarti ibumu di atas itu kiasannya. Maknanya surga itu masih di bawah kedudukan mulia seorang ibu. Ya, ini jangan sampai kita sebagai anak nyakitin perasaan ibu kita. Ya, sampai dia merasa tersakiti, baik dengan perilaku kita ataupun ucapan kita sebagai. Nah, ini yang harus dijaga, hubungan antara anak ke orang tua dan sebaliknya orang tua ke anak. Dan rutinitas Nabi selalu datang kepada putrinya, melihat kondisinya, memperhatikan keadaannya. Ya. Nanti besok Nabi Fatimah datang ke ayahnya Nabi kita Muhammad SAW, melihat bagaimana kondisi dan keadaan sang ayah. Kalau datang Rasulullah, Sayyidah Fatimah dicium keningnya. Kalau Fatimah datang ke ayahnya Rasulullah, dicium lagi keningnya sama Nabi. Lihat bagaimana rumah tangga ya, di atas harmonis yang seperti itu. Karena ada ikatan iman. Allah berikan kita pemahaman insya Allah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, soleha, berbakti.
Dan Allah jadikan kita orang tua yang bisa mencetak generasi yang soleh dan soleha. Datanglah Nabi kepada putrinya Fatimah, bawa Imran bin Husain. Lalu di depan pintu, nah ini juga ada ilmu, ada ta'lim yang bisa kita petik. Itu kan rumah anaknya Nabi. Kalau bapak itu kan muhrim. Boleh enggak bapak itu langsung masuk? Boleh. Ya. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, meskipun itu rumah putrinya, beliau tetap mengajarkan etika dan sopan santun. Tidak langsung buka pintu geruduk masuk. Walaupun itu anaknya. Ya. Ini di luar teks beliau membawa Imran bin Husain. Ya. Kalaupun Nabi mau andai Nabi mengatakan, Imran nanti tunggu sini, ane mau masuk duluan, bisa saja. Nabi langsung blok masuk, tidak. Tapi Nabi ketok pintu. Nabi ucapkan salam. Nabi menunggu sahutan dari luar, dari dalam. Ada orang nggak di rumah di dalam ini? Kalau ada orang di dalam rumah, berarti memberitahukan, menginformasikan bahwasan kepada yang di dalam rumah, di luar ada orang. Sehingga apa yang terjadi? Yang di dalam rumah itu bersiap bergegas. Andai rumahnya berantakan, dibersihkan, dirapikan. Andai dia tidak menggunakan himar atau terbuka aurat, cepat-cepat dia menutup aurat. Dan Nabi ngasih tahu, aku datang ke sini dengan Imran bin Husain. Ini bukan muhrim, tapi memiliki keutamaan di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah, saat itu apa yang ada pada sosok Sayyidah Fatimah ini, ya, tidak terdapat penutup yang bisa menyeluruh. Sifatnya itu ada minusnya. Maka dikasihlah sama Nabi SAW. Ya, apa yang ada pada Nabi digunakan Nabi, diajarkan Nabi cara. Ya, diajarkan Nabi cara menutup aurat yang betul kalau ada orang yang bukan mahram, maksudnya yang bukan keluarganya, ya, yang tidak bebas untuk melihat. Contoh rambut itu bagian dari aurat. Ya. Diajarkan sama Nabi begini, kamu begini. Ya, sambil menunjuk dengan isyarat dengan tangan Nabi. Nah, akhirnya sampai sempurnalah tertutup aurat, baru diperbolehkan masuk. Bilang Nabi SAW, mengizinkan masuk. Bilang Fatimah, aku merasa sakit dan semakin pedih karena aku tidak punya makanan untuk dijamukan. Yang datang ini selain dia ayahku, tapi manusia yang paling dicintai Allah, Rasul, Nabi, utusan Allah. Nah, merasa terganggu Sayyidah Fatimah. Akhirnya bilang Nabi SAW di sebagian riwayat, tidak usah khawatir. Ya, ini kalau riwayat Imam Ghazali mengatakan ini, demi Allah aku tidak merasakan makanan sejak 3 hari, dalam sebagian riwayat 4 hari. Sayyidah Fatimah belum makan seharian penuh. Nabi 3 hari 3 malam ternyata belum masuk ke dalam perutnya makanan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari ini kemiskinan, ya, maksudnya miskin bukan artinya Nabi kita miskin. Demi Allah bukan artinya Nabi kita, keluarga Nabi miskin, tidak. Itu pilihan. Nabi yang memilih. Dari awal Nabi itu ditawarkan jadi seorang nabi, raja, atau seorang nabi hamba. Nabi milih yang kedua. Arahan dari Jibril. Ya. Bilang Rasulullah Batha al-Mekkah itu, gurun atau padang bumi Mekah itu kalau mau Allah jadikan di bawahnya emas untuk Nabi. Di mana Nabi berjalan, kemana Nabi mengarah menuju, ikut semua. Bisa terjadi, tapi ditolak sama Nabi. Gunung itu di kota Mekah itu ada gunung kalau mau dijadikan emas untuk Nabi jadi, tapi ditolak sama Nabi. Nabi lebih memilih sehari merasakan makan. Oh, bersyukur. Sehari merasakan apa? Nabi bersabar. Itu pilihan Nabi. Jadi dalam konteks ini kaya miskin itu kita yang memilih. Paham? Tapi kebanyakan dari kita lebih memilih yang pertama dari yang kedua. Coba tanya sama diri kita, pilih kaya atau miskin? Pasti kaya.
Nggak mau orang dikasihkan pilihan untuk miskin. Oh ternyata ini pilihan ini tidak didapati oleh orang-orang terdahulu daripada salafun salih. Mulai dari generasi Nabi kita Muhammad, para sahabat Nabi SAW seperti yang minggu lalu dikatakan Abdurrahman bin Auf. Itu bukan ambisi untuk memperkaya walaupun beliau paling kayanya sahabat. Tapi Allah berkehendak dia menjadi sahabat yang kaya raya. Sampai saking takutnya masuk ke dalam surga itu dikatakan Nabi merangkak. Dagangan miliknya yang baru datang dari Yaman semua disedekahkan di jalan Allah. Paling tidak aku masuk surga bersama kaum muhajirin wal ansor berlari. Jadi mereka itu mengumpulkan mencari harta kekayaan untuk kebutuhan atau memanfaatkannya untuk di jalan Allah, bukan untuk disimpan, bukan untuk ditumpuk, bukan untuk dipelihara, bukan untuk melalaikan diri daripada harta tersebut. Jadi mereka lebih memilih untuk miskin. Ashabus Suffah dari kalangan sahabat muhajir yang hidup di belakang rumah Nabi kita Muhammad SAW. Itu kalau seandainya bangun tidur di pagi hari melihat di rumah mereka atau melihat di sebagian yang punya tempat tinggal itu ada makanan, nangis mereka. Apa yang mereka katakan? Hari ini kami tidak mendapatkan contoh Nabi kami Muhammad. Karena Nabi itu tidak pernah bangun dalam keadaan di dapur beliau itu ada makanan yang tersisa. Entah sudah dimakan atau diberikan kepada, ya ini ashabus suffah nih, orang-orang miskin dari kalangan muhajir. Termasuk diantaranya Abu Hurairah. Itu dimasuk dari kalangan ashabus suffah. Kalau di Masjid Nabawi sekarang ini ada tempat memang tempat di belakang itu, di belakang Rasulullah itu ada bagian belakang itu dinamakan, nah itu tempat para ashabus suffah. Nama tempatnya masih suffah, ahli sufi semua. Orang yang menjauh daripada dunia, mereka yang lebih mengarahkan hati mereka, jiwa mereka kepada akhirat. Mereka tidak suka dengan kemewahan. Itu pilihan, bukan selain pilihan, ambisi bukan, itu pilihan. Nabi SAW dalam sebagian hadis beliau bersabda, diriwayatkan Imam Tirmidzi, orang-orang yang kaya raya masuk ke dalam surga. Yang pertama di antara kalangan muhajir orang yang paling kaya dari sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Orang kaya yang pertama masuk surga sahabat Abdurrahman. Bukan orang yang pertama masuk surga dari umat Nabi, dia kan umat juga. Abdurrahman bin Auf ini yang mendapat jaminan dari Asyara Mubasysyirin bil Jannah. 10 sahabat yang dikasih kabar gembira oleh Nabi, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Artinya terjamin dia dengan lisan Nabi min ahlil jannah. Tapi karena dia orang yang kaya, dia yang pertama kali dari kalangan orang kaya masuk surga. Berarti sebelum itu ada orang miskin. Orang miskin masuk surga pertama kali. Ke dalam surga. Setelah mereka menikmatin kenikmatan keindahan surga, baru orang kaya. Nah, orang kaya yang pertama dikatakan Nabi adalah Abdurrahman bin Auf yang pertama masuk ke dalam surga dari kalangan mukmin tujar, orang yang kaya raya. Itu karena sebab dia tahu bagaimana cara mengelola kekayaannya di jalan Allah. Lantas bagaimana orang yang diberi kekayaan tidak tahu dan paham mengelola hartanya di jalan Allah, hanya habis untuk foya-foya, hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya, keinginannya, kemewahan dari harta kekayaan tersebut melalaikan dia dari kewajibannya sebagai mukmin. Boro-boro masuk terakhir ke dalam surga. Yang ada kagak masuk surga yang dikhawatirkan. Nah, ini pentingnya kita memahami miskin itu mulia. Karena pada hakikatnya kaya itu bukan di finansial. Kaya itu di hati. Orang dikasih ujian cobaan. Kaya atau miskin hatinya di dalam menerima ujian dan cobaan. Coba tanyakan kepada diri kita. Ya.
Lihat orang yang banyak harta ketika diuji sama Allah, apakah dia sanggup hatinya menerima iman dan keyakinannya? Goyah atau tidak goyah? Kalau seandainya masih goyah, menggerutu terhadap ketetapan Allah, ya itu walau banyak dia hartanya tapi tetap dikatakan fakir, miskin. Ada orang yang tidak punya harta, terhadap apa yang ada yang terjadi di dunia dia tetap sabar, dia terima ya, atas ketetapan. Oh, ini orang kaya meski dia tidak punya harta. Nah, di sini ada satu hadis Nabi SAW ya, yang saya nukil dari kitab Ihya Ulumuddin. Ini kan mukhtasornya, ya, ringkasan Ihya Ulumuddin. Nah, ini di kitab induknya Ihya Ulumuddin. Salah satu hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Man nuqishal hisab udzibah." Artinya barang siapa yang ditanya, didetail nanti di hari kiamat amal perbuatannya. Amal perbuatan kita ini kalau didetail sama Allah, sudah dipastikan ini orang teradab. Walau dia beramal. Walaupun dia beramal. Ini belum masuk ke konteks harta. Harta itu bisa dijadikan amal kebaikan. Taib. Apa saja amal? Semua amal. Sholat amal kebaikan. Sedekah amal kebaikan. Hadir majelismu amal baik bukan? Amal kebaikan. Jangan kita kira luput dari hari hisab. Nah, orang yang kena detail amal perbuatan baiknya nanti di hari kiamat itu udah dipastikan tempatnya di neraka. Ya Allah, bukankah ini orang beramal baik? Iya, kalau dia beramal baik, untuk apa di detail? Untuk apa ditanya di detail? Pertanyaan tuh di detail. Nanti kalau nanti masuk bab bidayatul hidayah itu, ada satu hadis Nabi menjelaskan, satu amal itu tidak akan melewati satu langit kecuali di detail. Bagaimana melewati 7 lapis langit sampai kepada Allah. Yang didetail apa? Ada di situ dunia enggak? Ada di dalam hatinya riya enggak? Ada di dalam hatinya takabur enggak? Ada di dalam hatinya ujub, bangga sama amal? Ada di dalam hatinya ini minta pujian enggak dalam amal? Ini didetail. Maksudnya didetail yang seperti ini. Mesti ketemu cacat satu. Mesti akan ketemu kekurangan satu. Tapi kalau perfect lillahi ta'ala dia punya amal, nggak ada cacat. Karena langsung kepada Allah. Dia melakukan semata untuk Allah. Nggak ada embel ini, nggak ada embel ini, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak. Pas Allah. Maka ada detail yang seperti itu. Nah, itulah diantara yang dikatakan para ulama, kalimat atau makna masuk surga tanpa dihisab. Tahu mana masuk surga tanpa dihisab? Masuk ke dalam surga tanpa didetail. Meskipun dia banyak amal baik. Kayak Nabi SAW di sini menjelaskan, man nuqishal hisab udibah. Siapa orang nanti di hari kiamat yang didetail, diwawancarai, ditanyakan, pertanyaannya itu bukan lewat aja, enggak, bukan pertanyaan, tapi pertanyaannya mendetail. Nah, ini orang niscaya akan diadab. Taib. Sekarang berkaitan dengan harta. Lalu Nabi menjelaskan masalah harta. Yu'ta birajulin yaumal qiyamah. Didatangkan orang pada hari kiamat. Saya dan Anda orang atau bukan? Masuk dalam hadis ini. Tapi mudah-mudahan tidak termasuk golongan yang kecuali kita harapkan dari hadis ini. Ya. Yu'ta birajulin yaumal qiyamah. Didatangkan laki-laki, seseorang. Kalimat birajulin itu maknanya mencakup hatta perempuan. Kenapa dikatakan rojul laki-laki di sini? Ya, kalimat yang dipakai kenapa rojulin? Karena memang laki-laki lebih dominan di dalam tanggung jawab. Mencari nafkah, keluar, bekerja, kemudian dan lain sebagainya, banyak dalam urusan apapun kelebihan yang Allah berikan kepada umumnya laki-laki. Tapi maksud dari hadis, kalau ada yang mengatakan kalimat birajulin, itu bukan berarti perempuan tidak masuk, termasuk juga. Ini dominannya yang melakukan, yang memiliki banyak peranan adalah laki-laki. Waqad jama'a amalan min haram wa anfaqahu fi haram.
Dia waktu masih hidup, ini orang yang didatangkan di hari kiamat, banyak memiliki harta kekayaan, mengumpulkan harta kekayaan, bekerjanya dan lain bisnisnya, sampai banyak duitnya. Hartanya banyak. Yang banyak harta ini tadi di hari kiamat didatangkan, tapi sayangnya harta yang dia dapetin dari cara haram. Nipu, apalagi riba, tidak ngerti lagi, mencuri, merampok, pokoknya dengan cara yang haram. Apa cara yang haram? Bagaimana maksud cara haram? Ya. Transaksi yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, tidak sesuai dengan tuntunan Islam, akadnya dikatakan batal atau haram. Sudah dikatakan haram. Kenapa? Akadnya udah nggak sah. Walaupun dia dapat keuntungan. Makanya di antara yang paham orang, apalagi misalnya kalian kemana ke Martapura tuh, ke Banjar tuh, kan di sini sebagian ada yang masih mengamalkan. Tidak pernah luput minimal mengambil makalah Al-Imam Nawawi. Bukan sekedar ridho sama ridho, dalam ijab qabulnya transaksi jual beli, aku jual ya. Paling tidak kalimat itu yang keluar bagi yang ngerti. Ini orang Martapura. Kalau ada transaksi, itu begitu gak kalimat di sana? Kujual lah. Nah, tukar jual. Itu minimal. Paham? Tapi kan yang sering kali yang kita lakukan, adakah yang seperti itu? Kita lihat harganya sekian, ambil, apalagi yang borong-borong nih, ambilin, taruh kasir. Si kasir belum tentu ngerti juga. Masuk semua ke komputer itu, berapa itu ke Alfamart itu. Adakah kalimat aku beli? Terus dijawab sama dia aku jual, atau dimulai dari dianya aku jual. Kamu yang membeli mengatakan aku beli. Tidak ada. Ternyata ijab dan qabul di dalam transaksi jual beli termasuk syarat. Walaupun ada ulama yang mengatakan itu khususnya di zaman saat ini. Ya. Lah bagi kita yang tahu paling tidak kita yang mengatakan, aku beli ya. Oh dia tidak ngerti. Kau ajarkan, kasih tahu dia. Kau jawablah, aku jual. Aku pembantu di sini kasir doang. Kau tuh diwakilkan sama pemilik toko nih. Walaupun kau bekerja di situ, tapi kau diwakilkan, tidak mungkin 24 jam yang namanya bos. Masa bosnya di situ? Bos maunya nerima duit doang. Duduk santai di rumah, kongkang kaki, bangun tidur, ngecek atau sebelum tidur hitung duit, itu bos. Tapi yang menjalankan rodanya ya dia upah orang. Pegawai lah itu namanya. Ya, nah dia itu sebagai tangan, wakil, perantara si pemilik yang barang yang dijual ini. Ya kasih tahu dia. Minimal seperti itu. Ya. Kalau tidak seperti itu khawatirnya nanti masuk kepada ranah yang dikatakan akad jual belinya tidak sah. Tamam. Jadi ini orang didatangkan dengan membawa harta hasil dari haram. Subhanallah, wa anfaqahu fi haram. Dikeluarkannya juga di haram. Udah dapatnya haram, dikeluarkan di jalan yang haram. Fayuqalu idhabu bihi ilan nar. Maka dikatakanlah kepada ini, kata Allah, malaikat seret dia lempar ke neraka. Allah lindungi kita dari golongan yang pertama ini insyaallah. Yang kedua, wa yu'ta birajulin. Datang lagi orang yang kedua, kelompok yang kedua. Qad jama'a malan min halal. Dia ini waktu hidup di dunia, transaksinya halal. Dia dapat mengumpulkan cari rizki nafkah dengan cara yang halal. Maka hasil yang dia dapatkan halal wa anfaqahu fi haram. Tapi sayang, ketika dia menginfakkan, mengeluarkan hartanya ke jalur yang haram. Harta yang didapatkan halal, tapi saat dia mengeluarkan di jalur yang haram. Ya, kalau saya jelaskan jalur haram, paling tidak kalian sudah ketangkap apa saja gambaran yang bisa kalian tangkap dan jauhi itu. Kalau dijelaskan detail nanti di bab B itu dalam fikih muamalah itu. Ya. Faqala lahu fayuqalu lahu, akhirnya diperintahkan Allah kepada malaikat, idhab bihi ilan nar, bawa seret lempar dia ke neraka.
kelompok yang kedua ini tadi. Nah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kelompok yang kedua juga. Datang lagi yang ketiga, birojulin qad jama'a malan min halal. Kelompok yang ketiga ini ngumpulkan, dapatkan, nyari nafkah kaya dari cara yang halal. Wa anfaqahu fi halal, dinafkahkan ke jalan juga yang halal. Bagus enggak yang ketiga nih? Kelompok yang bagus enggak ini? Baik. Apakah di situ Nabi di sini mengatakan Nabi kata Allah ambil bawa kirim dia ke surga? Enggak. Kalau yang pertama kedua tadi bawa seret lempar ke neraka karena dapat dengan cara haram dikeluarkan untuk jalur yang haram, dapat dengan cara yang halal dikeluarkan dengan jalur yang haram. Jadi sudah tanpa hisab, ambil seret lempar neraka. Yang ketiga dapat halal, keluar halal. Apakah ambil bawa ke surga? Enggak. Nah, ini kita lihat tadi sih. Fayuqalu lahu qif. Dikatakan sama ini orang yang dapat halal dikeluarkan ke halal. Tunggu sebentar, berhenti kau di tempat. Ya, nanti bab neraka, nanti bab surga. Nanti dulu. Stop. La'allaka qasarta fi talabi hadha bi syai' mimma faradtu 'alaika min salatin lam tusalliha liwaqtiha wa faradta fi syai'in min ruku'iha wa sujudiha wa wudhu'iha. Kata malaikat tanya, bisa jadi, mungkin saja. Oke, kamu dapat halal, kamu keluarkan dengan halal. Tapi kata malaikat, mungkin saja kamu melakukan satu kesalahan atau kekurangan di dalam mencari apa yang kamu dapatkan untuk dapat tadi harta banyak tadi, ya. Dari fardu yang lain yang Allah wajibkan terhadap dirimu. Contohnya apa? Sholat. Paham gak maksudnya? Oke, kamu dapat dengan cara yang halal, tapi bisa jadi kamu dengan sebab mencari yang halal ini kamu mengabaikan perintah wajib yang lain, sholat. Tergambar gak? Ketangkep gak? Baik. Mungkin kamu tidak sholat gara-gara kamu mengambil harta yang halal ini, mendapatkan. Walaupun kau keluarkan dengan cara yang halal, tapi sholat kau tinggalkan. Nah, itu diseleksi ternyata. Orang kalau sudah sibuk dengan dunia, adakah akhiratnya bisa tepat waktu? Jawablah pada dirimu masing-masing. Enggak. Orang yang tepat akhirat maka dia harus korbankan dunia, bukan korbankan, dia tinggalkan sejenak, ditundanya. Ditundanya ini urusan dunia, dia tetap pada urusan akhiratnya. Dia tidak mau tertipu. Fihi rijalun, Allah bilang dalam Al-Quran, kalimat rijalun lagi. Fihi rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada dari kalangan manusia, kata Allah, tidak mengabaikan, melalaikan mereka dari tijarah mereka, jual beli mereka, ya, dari ingat kepada Allah. Ada orang yang seperti itu, bilang Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk. Ya. Nah, ini orang yang dimaksudkan Allah dalam gambaran ini, Al-Quran ini. Apa sebab mereka tidak mengutamakan dunia ketika ada mendengar panggilan Allah? Dunia urusan mereka itu tidak mengakhirkan dia dari untuk ingat kepada Allah. Enggak sama sekali. Kalau udah Allah memanggil, ini ditinggal sama dia. La tulhihim, tidak melalaikan, tidak melupakan. Tijaratun wala bay'un, tijarahnya atau jual belinya an dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Sebabnya satu, yakhafuna yauma tatagallabu fihil qulub wal absar. Mereka cuma ada satu pada diri mereka, rasa takut. Ya, nanti dia keadaan hari kiamat itu aja yang terlintas di dalam benak mereka. Yang hati itu berbolak-balik bingung dan mata itu tercengang melihat keadaan yaumul mahsyar. Nah, itu yang membuat mereka takut sehingga mereka tidak lalai daripada panggilan Allah, sholat, ya, atau menghidup memakmurkan masjid, dan mereka berani meninggalkan tijarahnya dan jual belinya.
Nanti selesai daripada urusan sholat, wajib, masjid, balik lagi ke tokonya. Kami berdua ini saksi hidup. Kalau sudah dikumandangkan azan di Kota Tarim, gak ada toko yang buka. Bayangin, sejak dari jam pasar buka sampai jam pasar tutup, dari pagi sampai sore. Akan sulit kalian mendapatkan toko yang buka kalau sudah dikumandangkan azan. Bahkan sebanyakan toko itu kalau sudah asar baru buka lagi. Nah, beliau ini tinggalnya di tengah pasar. Ustaz Asyad ini Rubat Tarim itu di tengah-tengah pasar Kota Tarim. Intip jendela aja toko semua tuh, pandang sejauh mata memandang. Kalau udah ada Allahu Akbar, Allah, udah ada kalian bakal bisa mendapati toko buka. Bukan habis sholat buka lagi, ya ada sebagian seperti itu, tapi masih kebanyakan habis asar baru mereka buka. Sebelum maghrib, ya sedikit betul jatah mereka mencari nafkah tuh. Ya. Mungkin hanya sebatas kebutuhan aja. Dapat untuk kebutuhan ini, sudahlah, balik. Tidak terlalu. Ada orang beli, alhamdulillah, kagak udah sibuk sama Quran. Yang hafal Quran saling simak menyimak. Antara tetangga nih, toko sama toko. Ada yang buka kitab. Ada juga yang ngopi nyantai. Artinya apa namanya, mereka tidak lalai tijarahnya mereka, jual beli mereka, daripada untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung dimaksudkan mungkin sholatmu, atau mungkin dalam sholatmu rukukmu yang bermasalah. Subhanallah, dapat cara halal, keluar dengan cara halal, tapi masih tidak masuk surga. Belum dimasukkan ke surga. Hingga ditanya masalah fardu yang lainnya. Ternyata sholat yang kita tanya, rukuknya masalah enggak? Oh enggak masalah. Wudunya gimana? Ini kapan masuk surganya? Mau masuk surganya kapan? Ini halal dapat sudah bute. Oke, jaminan. Dikeluarkan ke tempat yang halal, jaminan masuk surga lagi. Tapi masih tertunda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dijawablah ini. Laki-laki ini Allah kasih hak untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan malaikat perihal fardu yang lain yang dikhawatirkan nanti ada yang kelewatan. La ya Rabb, kasabtu min halal wa anfaqtu min halal wa lam udayyi syai'an mimma faradtu alayya. Ya Allah, kata ini tadi yang punya harta, dapat halal keluar halal. Aku dapat dengan cara halal, ku infakkan ke tempat yang halal, dan alhamdulillah aku tidak mengabaikan panggilan sholat kewajibanku sebagai mukmin. Tetap pada prinsipnya. Sholat nomor satu. Ini Allah kasih dia untuk berbicara sini orang. Fayuqal, lalu ditanya lagi sama malaikat. Oh ternyata belum lolos. Kira kalau sudah selesai sholat, ruku, sujud, wudu, oke masuklah surga. Oh enggak. Ditanya lagi sama malaikat. La'allaka ikhtalafta fi hadal mal. Mungkin kau kepleset terhadap harta yang kau miliki, fi syai', terhadap di sesuatu, min markabin au thawbahaita bihi. Mungkin daripada kendaraan yang kau miliki, cara belinya. Mungkin kau kepleset di situ. Oke, halal kau dapat harta, kau keluarkan untuk beli itu kendaraan, mungkin transaksinya yang ada bermasalah. Kena sama riba enggak? Ini malaikat tanya nih. Ini malaikat tanya. Kalau masalah sholat oke, clear sudah. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari yang digunakannya sehari-hari. Atau baju yang kau pakai. Baju ditanya sama malaikat. Aman pakai kendaraan, aman baju. Tapi niatmu coba cek. Adakah di lembaran niatmu terhadap baju, pakaian, kendaraan yang kau pakai untuk dipuji orang, atau mungkin untuk bangga-banggaan? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang dimaksudkan Nabi. Semua pertanyaan satu di hari kiamat, kecuali masalah harta. Dua. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau keluarkan? Ternyata itu tidak habis dari situ saja.
Dari mana kau dapat? Bagaimana cara kau mengeluarkan? Kan beli kendaraan mengeluarkan harta. Beli pakaian mengeluarkan harta enggak? Mengeluarkan harta. Di dalam kamu berpakaian, berkendaraan. Belum lagi yang di dalam hati itu. Apa tujuanmu beli motor bagus, pakaian bagus, harga miliaran mungkin jutaan. Pasti ada sesuatu dikhawatirkan, ditakutkan. Bukankah kajian yang lalu pernah kita katakan tujuan pakaian adalah menutup aurat. Bukan untuk mendapatkan penampilan pujian dari orang. Ketika kamu menggunakan, ada yang perempuan pakai abaya kayak ini hordeng, lebar. Saya gambarkan seperti itu. Saya gambarkan sudah seperti itu. Berarti kamu punya niat beli pakaian salah. Andai tujuanmu berpakaian hanya menutup aurat, ya syukur-syukur itu yang kau pakai bagus, bahannya enak, adem, nyaman. Oke, hatimu ternyata tidak masalah. Tapi pertanyaan di sini pada hari kiamat, bilang Nabi, bilang malaikat, kau beli mobil, motor bagus, mau pamer-pamer kah? Mungkin di hatimu ada masalah, malaikat. Dicek, lahir batin itu dicek. Ini pengadilan Allah, bukan pengadilan dunia. Pengadilan Allah begitu strengnya. Tahapan lapisan itu tidak lepas. Kalau 7 lapis Israel punya sebentar sama Israel selesai sama Iran, jebol itu kena rudal sahab, bukan syahab lah ya. Pakai sin ha, artinya beda, bukan shin syahab, bukan. Kalau syahab itu bintang. 7 lapis jebol sama Iran, sedikit melintir nih, kan lagi panas ini. Ya. Apalagi di pengadilan Allah nggak ada yang lolos, nggak ada. Banyak lapisan yang harus kita lewatin. Sebabnya satu, perihal kekayaan. Ini harta loh. Ini yang dibilang Nabi ini jelaskan tentang harta. Ya, maaf saya agak minta waktunya sedikit. Selesaikan ini hadis. Belum amal ibadah yang lain, masalah harta doang, masalah kekayaan. Makanya di dalam pembahasan ini celaan akan kekayaan, pujian terhadap miskin. Kenapa orang miskin terpuji? Tidak dia lewatin ini nanti di hari kiamat. Ini kondisi ini tidak dilalui oleh orang miskin yang sabar. Lihat bilang Nabi paling banyak penduduk surga siapa? Orang kaya miskin. Miskin. Nabi kumpul masuk duluan sama orang miskin. Berapa lama setelah orang miskin baru orang kaya masuk? Ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun. Riwayat. Ya, ada di riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad menjelaskan itu 1 bulan baru orang kaya masuk. Ada yang mengatakan 1 tahun baru orang kaya masuk. Ya, tapi itu yang sudah masuk surga. Maksudnya yang memang dijamin masuk surga. Fayaqul, maka Allah kasih izinlah ini orang tadi menjawab pertanyaan malaikat. La ya Rabb, lam akhtal wa lam ubahin fi syai'. Aku tidak pernah di dalam kendaraan, pakaian, bangga ataupun apapun yang menjadi kulakukan hal yang tidak engkau sukai. La'allaka. Tanya lagi malaikat. Oh, belum selesai lagi. Belum selesai. La'allaka mana'ta haqqa ahadin amartuka. Bisa saja kau dengan harta yang kuberikan, yang diberikan Allah kau halangi ada orang butuh kau tidak kasih. Nah, sekarang mencakup kebutuhan orang, ya. Jadi harta banyak yang kita punya bukan semua punya kita. Di situ Allah masukkan milik orang lain juga. Nanti ada waktunya si pemilik datang kepadamu. Walaupun gambarannya ngemis. Walaupun gambarannya minta tolong. Paham? Tapi yang harus orang kaya pahami itu hak dia. Yang belum diambil sama pemiliknya. Bukan 100% kau punya. Makanya harta titipan. Hak titip bukan hak milik. Kekayaan itu hak titip. Bukan hak milik. Kalau hak milik boleh kau katakan milikmu 100%. Tapi karena hak titip kamu hanya dititip. Pemiliknya banyak. Termasuk kamu yang dititip. Kamu juga ada di situ. Tapi ada orang lain juga di luar. Fakir, miskin. Ya.
Makanya dalam bab zakat itu ada 8 golongan itu yang boleh menerima. Ternyata dari kekayaan Allah titip kepada kamu ada hak fakir, hak miskin, hak orang yang tersangkut hutang, hak orang mu'allaf, hak orang ibnu sabil, haknya orang yang jihad fisabilillah. Itu hak mereka, tapi kamu yang ngelola. Paham sampai di sini? Bilang malaikat, mungkin saja ada hak-haknya itu orang yang kepleset, nggak kau berikan, nggak kau keluarkan. Walhasil dari panjang ini hadis, dijawablah sama ini orang dengan izin Allah, ya Allah aku telah berikan haknya, tidak ada yang aku lewatkan, tidak ada yang aku sembunyikan. Lalu ditanya lagi sama dengan banyak pertanyaan. Lam yakhtal fi syai'. Ya, tidak ada yang lolos sedikit pun dari sebab harta kekayaan yang banyak ini tadi. Yang terakhir ditanya. Pertanyaan yang terakhir ini. Kalau saya detailkan kan banyak nih. Langsung saya loncat yang terakhir. Sebentar. Jangan dulu. Belum selesai. Kata malaikat ini kepada hamba ini. Al-an hat syukra kulli ni'mat. Allah sekarang menuntut darimu. Berikan rasa syukur dari nikmat yang kau dapatkan. Kekayaan tadi. Bukankah itu diantara salah satu kenikmatan bagi orang yang bisa mengaplikasikan? Iya, itu kenikmatan. Kata Allah, Allah minta nuntut kepadamu rasa syukurnya. Ya. Dari nikmat yang Allah berikan kepada terhadap dirimu. Apa saja yang kau makan? Yang kau makan. Kau makan enak kan dengan banyak duit, dengan kaya? Mana syukurmu? Au syurbatin, atau yang kau minum. Mana rasa syukurmu? Au ladzatin fala yazalu yus'al. Dan terus berkelanjutan ini hamba dengan pertanyaan-pertanyaan gak habis-habis yang mengakhirkan dia daripada masuk ke dalam surga. Artinya memperlambat waktu dia. Mendahului dari mereka orang kaya ini tadi yang sudah dijamin masuk surga, tapi tidak lepas dari hisab. Akhirnya lambat. Orang-orang miskin terlebih dahulu. Makanya Nabi SAW itu di dalam doanya minta miskin, mati miskin, kumpul sama orang-orang miskin. Ya. Lalu Nabi SAW mendoakan putrinya Sayyidah Fatimah. Ya. Lalu Nabi menepuk pundaknya, memberi kabar gembira kepada putrinya dengan keadaan kemiskinan yang mereka alami. Ya. Pilihan tadi, pilihan miskin yang didapatkan, sabarnya Nabi dan putri beliau, dikasih kabar gembira sama Nabi. Absyiri fa wallahi innaki la sayyidatun nisa ahlil jannah. Bahagialah wahai putriku, engkau kelak akan menjadi pemimpinnya perempuan mukmin di dalam surga. Kamulah pemimpinnya. Kamulah ratunya. Bukan artis, Pak, bukan. Putri Nabi jadi pemimpin. Ratunya orang yang beriman di dalam surga itu putri Nabi. Ya Allah, bagaimana kalau gambaran kita punya istri, anak putri kita itu nggak bisa memandang atau berjalan di belakang barisannya Fatimah. Oh, paling ruginya perempuan. Tahu siapa paling meruginya perempuan, wanita yang beriman? Yang di hari kiamat tidak berada di belakangnya barisan Fatimah Az-Zahra. Paling rugi. Neraka itu saja mengira orang-orang yang beriman saja cahayanya itu minta cepat. Neraka itu ngomong, ya Allah cepatkan ini orang lewat. Dia punya cahaya bisa memadamkan kami, kata neraka. Dikira Nabi mana ini? Bukan Nabi, ternyata umat Nabi kita Muhammad. Cahayanya itu membuat takut panasnya neraka. Itu daripada kalangan umat Nabi Muhammad. Ya. Kalangan ulama, orang-orang soleh. Ya. Ini putri Nabi, di belakangnya orang-orang yang cinta sama beliau. Di belakangnya putri Nabi, orang-orang yang mengikuti cara hidupnya putri Nabi. Baik dari tatanan hidupnya, cara berpakaiannya, cara bergaulnya, cara keseharian, mengikuti putri Nabi, bukan ngikutin musuhnya.
Ini harus kita kasih paham istrimu, kasih paham adik perempuan, anak perempuan. Tata cara kehidupan Siti Fatimah itu bagaimana? Itu yang diikuti. Bukan sebaliknya mengikuti tata cara hidup musuh-musuh putrinya Nabi. Inilah orang yang keluar dari barisannya nanti hari kiamat. Asia, Maryam, itu juga daripada pemimpin wanita beriman, tapi untuk zamannya kalangan Bani Israel. Dan ini tauladan Khadijah, 4 perempuan ini, Khadijah putrinya Fatimah, Asia imratu Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Maryam binti Imran ini adalah tauladan perempuan beriman di zaman kita sampai akhir zaman. Dan mereka sudah dipersiapkan sama Allah masing-masing qasr, istana dari berlian merah, ya, yang berlubang berliannya itu. Artinya dari luar kelihatannya indah, tapi tidak tampak di dalam. Karena dalam bagian aurat. Intinya kenikmatan sudah Allah siapkan untuk mereka. Dan itu tauladan untuk wanita mukminah. Mulai dari putri Nabi, ibunya Khadijah, yang dapat salam langsung dari Allah. Dan Allah juga menceritakan orang yang tahu masa depan dan cara meminta kebaikan masa depan. Siapa? Istri Fir'aun, Asia. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah kasih tamsil, Allah kasih contoh, Allah kasih gambaran tauladan untuk kalian. Baik itu laki-laki, khususnya wanita yang beriman. Contohnya apa orang yang beriman ini? Istrinya Fir'aun, perempuannya Fir'aun, Asia binti Muzahim yang dimaksudkan. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Dia yang mengajarkan arti masa depan. Dia meminta kepada Allah, bangunkan aku di sisimu. Di hari kiamat nanti di akhirat. Di sisimu dulu. Bukan langsung surga. Di sisimu, rumah di dalam surga. Kedudukan di sisi Allah dulu. Jadi ad-dar, al-jar, qabla dar. Milih siapa dulu, baru bangun rumah. Lihat tetanggamu siapa. Asia mengajarkan bertetangga dengan siapa? Allah dulu, baru rumah di dalam surga. Siti Maryam begitu juga. Allah berikan kita pemahaman, ya. Khususnya wanita-wanita mukminah. Ya, ini jangan sampai banyak mengeluh. Wanita yang beriman jangan pernah mengeluh, apalagi kepada suaminya. Ya. Akhirnya merugikan dirimu dan diri keluargamu. Contohlah putri Nabi, dari situ akan mendapatkan besar dan banyak keberkahan. Sabar, nggak pernah mengadu, nggak pernah mengeluh, nggak pernah berkeluh kesah kecuali kepada Tuhannya. Itulah sosok wanita yang beriman. Begitu juga kita kaum laki-lakinya, tegar, kuat, sabar, tidak pernah mengeluh kecuali kepada Allah. Karena tauladan kita Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman untuk kita insyaallah. Allah jadikan perkumpulan kita pada malam hari sebaik-baik perkumpulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan untuk perkumpulan kita pada malam hari ini. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tanda itu ya.